Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Wasyaf'i wal watr. Wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Wal fajri, demi waktu fajar. Walayalin 'ashri, demi malam yang 10. Wasyaf'i wal watri, demi yang genap dan yang ganjil. Walaili idza yasri, demi malam apabila berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Apakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat dicerna orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar. Sekali lagi saya ulang-ulang, kaidah sumpah dalam Al-Qur'an, apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk, berarti makhluk itu punya keistimewaan di hadapan Allah. Dan paling banyak dalam Al-Qur'an itu Allah bersumpah dengan waktu. Karena waktu inilah yang akan ditanya. Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kaki anak Adam sampai ditanya 4 perkara. Semua bicara waktu. Pertama, an umrihi fima abna, tentang umurnya, kemana dia habiskan. Yang kedua, wa an syababihi fima abla, tentang masa mudanya, kemana dia lampiaskan. Ketiga, an ilmihi fima amila fi, tentang ilmunya, sudahkah ia amalkan. Dan mencari ilmu butuh waktu, mengamalkannya juga butuh waktu. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya dari mana dan kemana dia belanjakan. Mencari harta juga butuh waktu. Artinya bahwa waktu ini akan ditanya. Makanya dalam Al-Quran paling banyak Allah bersumpah dengan waktu. Wadduha, demi waktu duha. Wal asri, demi waktu asar. Di sini wal fajri, demi waktu fajar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mungkin saya akan sedikit panjang lebar bicara tentang waktu fajar, karena banyak rahasia di waktu fajar ini, walaupun sebagiannya sering saya jelaskan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan waktu fajar? Setiap umat itu punya permulaan hari. Dan permulaan hari bagi umat Islam itu waktu fajarnya. Disinilah Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan wahyu kepada Rasul di Gua Hira. Kapan? Di waktu fajar. Artinya di waktu inilah Al-Quran pertama kali turun ke dada Rasul. Di waktu ini pula Jibril turun menemui Rasul. Dan di waktu ini pula permulaan kebenaran muncul di tengah-tengah kegelapan jahiliyah. Makanya waktu fajar, waktu yang luar biasa. Di waktu fajar ini pula sejarah bermula masuk Islamnya kalangan jin. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'unal qur'ana. Ingatlah ketika kami palingkan kepadamu wahai Muhammad sekelompok dari kalangan jin yang mendengar Al-Quran. Dan dalam surah Jin, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba.
Dan telah diwahyukan kepadaku bahwa sekelompok jin itu mereka mendengar Al-Quran dan mereka mengatakan dengan Al-Quran itu amanna bih, kami beriman. Artinya sejarah kaum jin yang beriman kepada Nabi SAW dan Islam itu dimulai waktu fajar. Karena 7 jin nasibin yang dari Yaman itu, yang diutus oleh iblis untuk mencari rahasia kenapa jin tidak bisa naik ke langit. Karena ketika itu difungsikan bintang-bintang untuk melempar syaitan. Rupanya jin yang diutus iblis ini nyasar ke kebun kurma. Dalam riwayat ke pasar Ukat. Lah ketika itu Nabi SAW sedang salat fajar. Maka mereka mendengar Al-Quran dan beriman. Jadi waktu fajar awal permulaan bangsa jin beriman. Dan dengan sebab itulah kemudian Islam menyebar di kalangan jin. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu fajar juga Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan kata-kata wal fajri, demi waktu fajar. Waktu fajar adalah satu di antara sekian tanda kebesaran Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah." Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala jadikan malam itu sepanjang masa sampai kiamat, tidak terbit-terbit fajar? Allah katakan, "Ailahun ma'allah?" Apakah di sana ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan cahaya? Kan tidak ada kecuali Allah. Jadi waktu terbitnya fajar itu artinya permulaan waktu siang, dan itu tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala yang bisa merubah malam menjadi siang. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga waktu fajar ini juga adalah permulaan ibadah manusia, di mana bagi orang-orang yang berpuasa, setat dia puasa ketika terbit fajar. Sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum, menahan hal-hal yang dilarang bagi orang yang berpuasa. Kemudian juga setat awal salat fajar yang banyak keistimewaan, nanti saya akan jelaskan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang dimaksud fajar di sini, karena fajar kan ada dua ya. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu maksudnya fajar dusta. Cahayanya masih ada di langit, belum sampai ke bumi. Tapi kalau fajar shadiq, cahayanya sudah sampai di bumi, menerangi atap-atap, jalan-jalan, gang dan yang sebagainya. Itulah yang kita maksud fajar yang kedua, fajar shadiq. Ya. Atau lebih dikenal dengan waktu subuh. Ya. Kita tahu bahwa waktu subuh itu adalah waktul harakah, waktu bergeraknya manusia. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat walaili id adbar, kemudian was-subhi idza asfar, ya. Perhatikan kalimat id di sini. Walaili id adbar. Kalimat id dan waktu malam ketika adbar berlalu. Id menggunakan sukun. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat subuh, was-subhi idza, menggunakan harakat di sini, fathah. Idza asfar, ketika mulai terang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensukun kalimat id ketika bicara malam dan membuat harakat idza ketika bicara siang, bicara subuh, permulaan siang? Karena memang malam itu adalah tempat sukun. Apa sih arti sukun itu? Sukun itu artinya tenang. Malam itu tempat tenang, tempat tidak boleh orang bergerak, karena malam itu banyak bahaya yang mengancam. Makanya kita disuruh beristirahat di rumah.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan min syarri ghasiqin idza waqab. Kita disuruh berlindung dari malam apabila sudah mulai gelap. Karena kejahatan di malam hari itu banyak sekali. Makanya kita disuruh untuk diam di rumah supaya jangan terkena dengan kejahatan itu. Karena malam itu tempat sukun. Sukun itu artinya tempat tenang, istirahat. Gitu ya. Tetapi ketika Allah bicara tentang subuh, tidak menggunakan sukun, tetapi menggunakan harakat. Idza asfar. Dan harakat itu artinya bergerak. Ya. Karena permulaan bergeraknya manusia itu di waktu subuh. Begitulah Allah Subhanahu wa taala jadikan siang untuk bergerak dan Allah jadikan malam untuk sukun tenang. Allah katakan wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami jadikan malam itu untuk pakaian selimut bagi kalian. Sebagaimana Allah jadikan siang itu untuk mencari maisha. Makanya Allah juga membuat suasana dibedakan. Kalau suasana malam itu cenderung dingin, ya kan? Cenderung dingin karena tidak ada matahari, sehingga cocok untuk istirahat. Ya. Tapi kalau siang Allah buat matahari sehingga panas, sehingga cocok untuk bergerak. Dan permulaan pergerakan manusia itu di waktu subuh. Makanya para ulama mengatakan selambat-lambatnya seorang muslim bangun itu di azan pertama. Karena azan subuh 2 kali. Ya, azan subuh itu 2 kali kan? Azan pertama itu untuk membangunkan sholat subuh dan azan kedua itu untuk sholat subuh. Selambat-lambatnya seorang mukmin itu bangun di azan pertama. Ya, jangan sampai bangun di azan kedua. Karena Nabi SAW di azan pertama menghentikan para qiyamul lail dan mengatakan beristirahatlah kalian dan bangunlah bagi orang-orang yang tidur, kata Rasul. Ya, Rasul memerintahkan orang yang qiyamul lail stop di azan pertama, disuruh istirahat karena lelah dia sudah beribadah. Tetapi bagi orang-orang yang tertidur disuruh bangun. Ya, makanya azan pertama itu sudah bangun seorang mukmin untuk persiapan sholat subuh, itu maksudnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam hadis Bukhari riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengatakan nusirtu bis saba wa uhlikatil adu bid-dabur. Kata Nabi SAW, aku ditolong dengan angin subuh dan kaum Ad dihancurkan dengan dabur angin sore. Di sini menunjukkan bahwa terkadang angin itu ada angin yang membawa rahmat, ada angin yang membawa azab. Kapan angin itu membawa rahmat? Ketika di waktu subuh. Itu angin membawa rahmat yang disebut dengan angin sobah. Syurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, waktu subuh ini sampai-sampai Nabi SAW kenapa apabila menyerang sebuah kaum, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, Nabi SAW itu tidak pernah menyerang musuh di waktu siang, tidak pernah menyerang musuh di waktu sore, tidak pun menyerang musuh di waktu malam. Nabi kalau menyerang musuh itu menunggu waktu subuh. Ya, menunggu waktu subuh. Jadi apabila kemudian di sebuah daerah yang hendak diserang itu dia mendengar suara azan, maka Rasul tidak akan menyerang. Berarti daerah itu dianggap daerah muslim. Tapi kalau seandainya dia tidak mendengar azan, maka Rasul akan menyerbunya. Dari sini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa di antara perbedaan biladul muslim wa biladul kufar, negeri dikatakan negeri Islam dan negeri dikatakan negeri kafir itu, salah satunya apabila masih terdengar suara azan. Kalau suara azan di mana-mana, berarti negeri itu negeri Islam. Walaupun mungkin di undang-undang negara itu tidak 100% mengamalkan undang-undang Islam. Tetapi negeri itu bebas, suara azan itu mantul dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Berarti negeri itu negeri Islam. Hanya semata-mata mendengar azan,
Karena azan itu bagian syiar gitu ya. Bagian syiar. Berarti ketika syiar nampak berarti negeri itu negeri Islam. Karena ada sebagian firqah di negeri kita ini yang mudah mentogut-togutkan negara. Bahwa negara kita ini negara togut. Presidennya togut, menterinya togut. Maka siapa yang dukung togut? Jadi yang nggak togut dia aja. Kan gitu. Ya. Tapi sudah dibubarkan sama pemerintah. Alhamdulillah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidak mendengar suara azan, maka Rasul menyerbu. Makanya dalam surah Al-Adiyat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fal mughirati subha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dihabar khawakan oleh orang-orang munafik, ketika mengirim pasukan Ali dan beberapa orang, kemudian ada kabar bahwa pasukan itu mati, kudanya dirampas dan yang lain sebagainya. Allah turunkan surah Al-Adiyat. Salah satu lafadznya dalam surah Al-Adiyat itu fal mughirati subha. Bahwa Ali dan pasukannya itu sedang menyerbu musuh di waktu subuh. Ya, jadi para sahabat mengikuti sunnah Nabi SAW menyerbu di waktu subuh, karena disitulah ada angin kemenangan yang disebut dengan angin soba, yang diteliti oleh para ilmuwan kedokteran dan kesehatan bahwa angin itu membawa kesehatan yang luar biasa. Ya, angin itu membawa kesehatan yang luar biasa apabila seseorang terkena angin di pagi hari. Makanya sering saya nasihatkan kalau habis subuh buka jendela, buka pintu biar angin itu masuk. Ya, itu angin membawa rahmat dan juga kesembuhan penyakit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, laqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusallil fajr fatashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minati mutalaffi'atin bimurutihin thumma yarji'na ila buyutihin ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat subuh dan hadir wanita-wanita mukminah bersama beliau berselimutkan kain-kain murut, lalu mereka kembali ke rumah-rumah mereka, tidak ada seorang pun yang mengenali mereka karena gelap. Kalau kita melihat hadis-hadis Rasul tentang salat berjamaahnya wanita di zaman Rasul, sahabiah-sahabiah itu, Anda tidak akan dapat di riwayat mereka salat jamaah di waktu zuhur, di waktu asar, di waktu maghrib, di waktu isya, kecuali subuh. Ya, coba cek riwayat. Sahabiah-sahabiah itu, mereka di waktu subuh suka ikut berjamaah bersama Nabi. Tapi di salat-salat yang lainnya tidak ada riwayatnya. Bukan berarti kemudian wanita tidak boleh salat berjamaah di masjid di salat zuhur, asar, maghrib, bisa boleh, tidak ada masalah. Tetapi di rumah mereka lebih baik kan begitu. Tetapi khusus salat fajar ada riwayatnya. Wanita-wanita itu keluar rumah untuk salat fajar. Kenapa? Sekali lagi karena mencari berkah waktu pagi, karena Nabi SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Makanya mereka keluar mencari berkah sepanjang perjalanan dari rumah itu ke masjid. Ya, makanya rugi kalau seandainya orang-orang yang tidak keluar ke masjid dalam melaksanakan sholat fajar. Itu waktu berkah. Ada angin soba di situ. Kemudian di sini juga ada faedah bahwa lihat bagaimana wanita-wanita ini keluar, mereka mengenakan dan menutup jilbab-jilbab mereka. Padahal gelap. Gelap saja mereka pakai jilbab, artinya menutup aurat, apalagi terang gitu ya. Menunjukkan bahwa para sahabiah Nabi SAW teramat sangat malu kepada diri mereka. Gelap-gelap pun mereka pakai menutup aurat semuanya. Apalagi tidak gelap gitu ya. Ya, sekarang terbalik gitu. Gelap makin dibuka, terang pula ditutup. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini secara umum keutamaan waktu fajar. Ya. Kemudian juga waktu fajar ini kalau kita melihat sejarah, Fir'aun itu dihancurkan di waktu fajar. Di tanggal 10 Muharram di waktu fajar, Fir'aun itu ditenggelamkan. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh Musa dan Bani Israel.
Makanya ketika Musa melihat Fir'aun ditenggelamkan di waktu fajar, dia berpuasa sebagai bentuk syukurnya. Makanya ketika Rasul kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah, melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa di tanggal 1 Muharram, di tanggal 10 Muharram itu, kata Rasul, ini puasa apa kalian? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, kami berpuasa dalam rangka menghormati Nabi kami Musa karena diselamatkan dari kejaran Fir'aun yang ditenggelamkan kapan? Di waktu fajar di tanggal 10 Muharram. Makanya Musa berpuasa, kami pun berpuasa. Maka Rasul mengatakan, nahnu atau ana ahaqqu bi Musa, saya lebih berhak menghormati Musa dibandingkan kalian. Maka Rasul pun kemudian berpuasa tanggal 10 Muharram dan memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa, dan inilah puasa wajib pertama dalam Islam sebelum ada puasa Ramadan, tanggal 10 Muharram, ya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun keutamaan yang luar biasa salat fajar itu. Orang yang bangun di waktu fajar, maka dia hakikatnya telah keluar dari ejekan dan olokan syaitan. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, apabila seorang mukmin itu tidur di malam hari, maka syaitan akan datang dan akan memberikan was-was. Makanya kita berlindung dari was-was syaitan. Min syarri al-waswasil khannas, ya, dari was-was yang ditimbulkan oleh syaitan dari kalangan jin. Apa was-wasnya? Maka syaitan akan datang kepada orang yang tidur itu, kemudian mengencingi telinganya. Setiap dia kencingi telinganya, maka dia akan berikan was-was dan mengatakan, lailun tawilun farkud, kata syaitan itu. Malam masih panjang, tidur saja. Padahal sudah fajar tuh, masih aja malam masih panjang, tidur saja. Setiap dikencingi ngomong begitu was-wasnya tuh. Lah para ulama sudah saya katakan bahwa apa makna setan mengencingi orang itu? Yang pertama artinya setan sedang mengejek orang itu. Coba bayangkan dikencingi, apa enggak diejek itu? Kita saja diludahi, sakit hati kan itu, apalagi sampai dikencingi itu muka kita. Setan hari-hari mengencingi telinga kita, ini ejekan setan kepada kita. Makna yang kedua artinya setan hendak menyumpat telinga orang tersebut sehingga dia tuli dari kebenaran. Apapun nasihat kepada dia ditolaknya. Makanya orang yang jarang sholat fajar, maka keras hatinya dan sulit mendapatkan nasihat. Karena sudah tuli itu, sudah dikencingi hari-hari oleh setan, sehingga peka telinganya, nggak mau nerima kebaikan. Makna yang ketiga, hakikat artinya setan betul-betul mengencingi telinganya. Maka orang yang bangun di waktu fajar, pertama dia berzikir setelah bangun, maka hilang satu ikatan, ya. Kemudian dia pun berwudu, maka hilang dua ikatan. Kemudian dia pun sholat fajar, maka hilang tiga ikatan. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, selain setan mengencingi orang yang tidur, setan pun mengikat tengkuk setiap orang yang tidur. Lah tengkuk inilah ketika diikat, sengaja diikat supaya susah bangun, supaya lewat subuh gitu, maksudnya diikat tengkuknya itu. Terkadang dimimpikan oleh setan supaya orang ini tidak bangun. Makanya ketika dia terbangun hilang satu ikatan. Ketika dia berwudu hilang dua ikatan. Ketika dia sholat hilang tiga ikatan. Kata Nabi SAW, maka orang ini akan menjadi tayyibun nafsi nasyatan. Maka dia akan semangat hidupnya, tahu jalan hidupnya, dan hatinya akan bersih, tidak ada kedengkian. Tetapi kalau dia tidak bangun, maka sebaliknya kata Nabi SAW, wa illa khabithun nafsi kaslan, dia menjadi pemalas dan juga hatinya dikotori dengan hasad dan kedengkian. Bahkan sebagian para ulama mengatakan khabithun nafsi artinya akan banyak masalah-masalah yang menimpa tanpa tahu apa sebabnya. Jadi orang yang tidak pernah sholat subuh itu akan banyak masalah itu, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun tentang khususnya sendiri, ya, bahwa waktu fajar itu ada sholat fajar. Sholat fajar ini juga banyak keistimewaan, luar biasa. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan cahaya di wajahnya.
Tidak mesti harus hitam jidatnya, tidak. Ya. Tetap Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya bukan hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. Kan Nabi SAW mengatakan, basyaril masyaina fi dzulumatil laili bin nuri tama yaumal qiyamah. Kabar gembirakan kepada orang-orang yang berjalan di malam hari, maksudnya untuk melaksanakan fajar, bahwa dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dan itu yang kita inginkan. Karena ketika orang itu meniti titian Siratal Mustaqim, yang paling dihajatkan itu cahaya. Ya, itulah yang paling dihajatkan ketika meniti Siratal Mustaqim. Orang yang sholat fajar, dia akan diberikan cahaya sempurna sehingga dia bisa menyeberangi titian dengan sempurna. Kemudian juga tidak ada pahala yang dilipat gandakan dalam sholat kecuali sholat fajar dan asar. Itu dilipat gandakan tuh pahalanya, fajar dan juga asar. Kenapa demikian? Karena malaikat-malaikat yang mencatat kebaikan di malam hari dan malaikat-malaikat yang mencatat kebaikan di siang hari itu perjumpaannya itu di sholat fajar. Jumpanya itu di sholat fajar. Jadi sholat malaikat malam naik, malaikat siang turun. Lah itu jumpanya ketika manusia sedang sholat fajar. Makanya Nabi SAW mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat yang mencatat kebaikan di malam dan siang itu, ma taraktum ibadi, sedang apa kau tinggalkan hamba-hambaku? Maka kemudian malaikat-malaikat siang dan malam mengatakan, atainahum wahum yusallun wa taraknahum wahum yusallun. Kami datang mereka sedang sholat, kami tinggalkan mereka sedang sholat. Artinya sholat fajar dicatat oleh malaikat malam plus dicatat oleh malaikat siang, didobelkan pahalanya. Apalagi kemudian di antara sebab orang itu mudah masuk surga adalah orang yang menjaga sholat fajar. Kata Rasulullah SAW, man hafadha ala baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua sholat maka dijamin masuk surga. Maksudnya kata para ulama, baradaini di sini sholatul fajri wa sholatul asri, sholat fajar dan sholat asar. Ya, jadi sholat fajar salah satunya adalah penjamin orang masuk surga. Bahkan lebih daripada itu, kata Nabi SAW, man shallal fajri fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat ka ajri hajjatin wa umratin tamman. Barang siapa yang sholat fajar berjamaah, tentu di masjid, kemudian dia setelah itu berduduk mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat syuruk, apa pahalanya? Seperti haji dan umrah secara sempurna. Dan itu tidak didapati dalam sholat-sholat yang lainnya. Mendapatkan ibadah haji dan umrah loh, tanpa harus pergi ke Mekah sana, itu kan luar biasa. Hanya duduk setelah sholat fajar sampai terbit matahari, itu pahalanya sudah luar biasa. Bahkan lebih daripada itu, orang yang sholat fajar, maka dia akan mendapatkan perlindungan sampai waktu sore hari. Fi dhimmatillah. Kata Nabi SAW, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, bahkan 1 hari itu dia mendapatkan jaminan perlindungan Allah. Artinya kalau dia sholat subuh, betul-betul sholat subuh, berarti tidak perlu takut dalam siang itu. Tidak perlu takut dari orang yang hasad apabila hasad. Tidak perlu orang takut apabila orang sedang menyihir apabila dia menyihir. Tidak perlu orang takut apabila orang sedang dengki, sedang menzalimi, dan begitu seterusnya, karena orang ini mendapatkan naungan dan perlindungan Allah. Kalau dia betul-betul melaksanakan sholat subuh. Ini jaminan loh dari Nabi SAW, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, berarti 1 hari itu dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, min fadli salatil fajri fi waqtiha annaha tajlibur rizqal wasi'. Bahwa orang yang sholat subuh pada waktunya, maka hakikatnya dia sedang membentangkan rizkinya yang luas. Makanya Nabi SAW tadi sudah saya singgung, doanya adalah Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Makanya
Lihat para sahabat Nabi SAW ketika mereka meninggalkan sholat subuh pada waktunya, walaupun satu kali seumur hidupnya, itu menjadi penyesalan sampai wafatnya. Itu sahabat Nabi itu. Jadi dia tidak sholat subuh pada waktunya satu kali seumur hidupnya, tapi menjadi penyesalan sampai wafatnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang pernah saya ceritakan, ketika menyerbu satu daerah di bawah kekuasaan Persia, namanya Tustar, kota terbesar juga di bawah kekuasaan Persia. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar mengutus para sahabat untuk menaklukkan Tustar. Subhanallah. Orang-orang Persia sama dengan orang Yahudi suka membuat benteng. Sehingga untuk menghancurkan benteng itu sulit banget, ya. Sehingga para sahabat kewalahan sampai sebulan, 2 bulan, 1 tahun lebih, sampai 1 tahun setengah loh, untuk merobohkan benteng itu tidak bisa. Karena musuh itu selalu memanah menombak dari atas, sehingga tidak bisa mendekati benteng. Sampai 1 tahun setengah loh. Bayangkan pengepungan yang cukup lama itu bisa membuat kekalahan loh, karena namanya orang ngepung itu perlu biaya, perlu makan, perlu istirahat, dan begitu seterusnya kan gitu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan benteng itu roboh di waktu fajar. Subhanallah. Benteng itu roboh di waktu fajar. Karena waktu fajar itu waktu lengahnya manusia, lagi ngantuk-ngantuknya kan itu. Robohlah benteng itu. Masuklah tentara kaum muslimin, kemudian mampu menaklukkan Tustar dalam waktu sesingkat-singkatnya. Mulai terbit fajar sampai terbit matahari, kalah Tustar itu. Padahal ngepungnya 1,5 tahun tuh. Gitu ya. Naklukannya hitungan jam. Setelah kemudian para sahabat menaklukkan Tustar dan matahari sudah terbit, baru kemudian mereka sholat subuh. Setelah matahari meninggi. Artinya mereka sholat subuh di luar waktu. Dan ini pernah dilakukan Rasul ketika perang Ahzab. Kan Rasul harus menjaga parit. Sebab kalau tidak dijaga, musuh itu akan meloncat dengan kuda-kuda mereka. Sehingga Rasul tidak bisa meninggalkan untuk melaksanakan sholat. Meleng aja sedikit, kuda masuk. Makanya Rasul harus terus fokus gitu ya. Sampai akhirnya di waktu maghrib. Rasul dan sahabat belum sholat asar. Ketika datang waktu maghrib, baru Rasul dan sahabat sholat asar. Artinya Rasul pun pernah melaksanakan sholat di luar waktu karena peperangan kan itu. Anas bin Malik radhiyallahu an apabila disebutkan perang Tustar selalu menangis. Kenapa? Sampai ditanya, bukankah perang Tustar Allah menangkan? Kenapa engkau menangis, wahai Anas? Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, aku tidak menyesali perang Tustar. Itu kemenangan dan kebahagiaan dan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita kaum muslimin. Tapi aku menangis apabila disebutkan perang Tustar, karena ketika itu aku tidak sholat subuh pada waktunya, melainkan setelah terbit matahari. Dan itu menjadi penyesalan Anas ibn Malik sampai wafatnya. 1 kali loh ya, dia tetap sholat, cuman sholat di luar waktu. Dan itu pun karena dururah, namanya perang. Ya. Ada waktu-waktunya tidak bisa kita melaksanakan sholat khauf ketika genting-gentingnya perang. Makanya Rasul pun pernah meninggalkan asar dan waktu sholat asar di waktu maghrib. Begitu juga sahabat sholat fajar ketika terbit matahari. Artinya ada kemimpinan tersatu subuh kan. Secara hukum fikih tidak ada masalah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan bagi para sahabat yang lain, bahwa sholat tepat waktu itu, apalagi sholat fajar, itu sesuatu yang berharga bagi mereka. Jangankan sholat wajibnya, sholat sunnahnya saja lebih baik dibandingkan dunia dan isinya kan itu. Rakaatai al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat rakaat fajar saja lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Yang namanya dunia dan isinya kan macam-macam. Ada mobil, ada rumah mewah, ada tanah, macam-macam ya. Tapi tidak lebih baik daripada 2 rakaat sunnah fajar. Kalau 2 rakaat sunnah fajar saja itu segitu pahalanya, gimana subuhnya? Yang merupakan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa sholat sunnah 2 rakaat fajar itu disebut rak'ataini khafifataini, 2 rakaat yang diringankan. Tidak boleh panjang-panjang. Ya. Makanya ditentukan kan bacaannya. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun kan itu ya. Rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Ya.
Dipendekkan, kenapa? Karena yang dipentingkan bukan 2 rakaat sholatnya, tapi subuhnya. Ya. Nanti kalau kelamaan 2 rakaat fajarnya, nanti lemas ketika subuhnya. Tidak mungkin orang mendahulukan yang sunnah dibandingkan yang wajib, kan begitu ya. Makanya dibuat ringanlah sholat itu supaya subuh bisa dipanjangkan. Makanya sependek-pendeknya Rasul sholat subuh itu paling pendek membaca 100 ayat dalam Al-Quran. Di antara sekian sholat yang disunahkan dipanjangkan itu sholat subuh. Sholat subuh itu dipanjangkan dibandingkan sholat-sholat yang lainnya. Karena paling pendek Rasul membaca 100 ayat di sholat subuh itu. Menunjukkan panjang dibandingkan sholat yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Apalagi yang lebih hebat dibandingkan itu. Orang yang menjaga sholat fajar, ikhwan, itu akan mendapatkan kenikmatan yang paling besar dari semua nikmat yang ada di dunia dan semua nikmat yang ada di surga. Dia akan mendapatkan kenikmatan yang lebih besar dibandingkan semua nikmat yang ada di bumi. Bahkan semua nikmat yang ada di surga. Apa itu? Ru'yatullah, memandang wajah Allah. Ketika Nabi SAW berkumpul bersama para sahabatnya, kemudian melihat bulan purnama. Apa kata Rasulullah? Kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi fa istata'tum alla taghlibu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu, kata Rasulullah. Kalian akan melihat Rabb kalian sambil melihat bulan, kata Rasul. Kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan itu. Tidak berdesak-desakan. Ya kan? Kalau lihat bulan kan enggak berdesak-desakan kan? Karena tinggal nengok aja ke atas nampak bulan kan itu. Rasul ingin menyamakan cara melihat, bukan Allah seperti bulan, bukan, cara melihat. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, kalau kalian ingin, ya, alla taglibu ala salati qabla tulu'il fajri wa qabla ghurubihi faf'alu. Kalau kalian ingin melihat Allah Azza wa Jalla, ya, maka jangan pernah terkalahkan untuk melaksanakan salat sebelum terbit matahari, maksudnya subuh, dan sebelum terbenam matahari, waktu artinya salat asar. Bahwa orang yang menjaga 2 salat ini sebab terbesar kita mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih nikmat dibandingkan surga itu sendiri, apalagi nikmat dunia, berupa ru'yatullah azza wa jalla, melihat dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga waktu fajar ini salah satunya adalah salatul fajri taqi min adzabillahi wa ghadabi wa iqabi. Bahwa salat fajar itu bisa menghindarkan dari azab Allah, kemarahannya, bahkan iqabnya. Dan salatul fajar min asbabin najati minan nar. Salat fajar itu diantara penyebab seseorang terhindar dari neraka. Tentu ada beberapa perkara yang membantu kita untuk bangun di waktu fajar. Secara global ada 5. Yang pertama, jangan lupa baca doa sebelum tidur. Karena itu hal yang bisa membangunkan kita di akhir malam. Kemudian yang kedua, jangan bermaksiat sebelum tidur. Karena maksiat itu yang membuat orang tidak bisa bangun di waktu subuh. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk membayangkan keistimewaan sholat fajar. Yang sudah saya jelaskan. Bahwa kalau bangun di sholat fajar itu waktu yang sangat istimewa. Orang kalau sudah tahu keutamaannya pasti ingin mengejarnya. Maka rasakan keutamaan sholat fajar supaya mudah bangun. Kemudian yang keempat, al-hirsu ala nafsi sifatil munafiqin ala nafsi. Berusaha, kalau saya tidak bangun subuh berarti ada sifat munafik dalam dada saya. Saya tidak hendak jadi munafik. Maka dia akan berusaha untuk bangun. Kemudian yang terakhir tentu kita bisa minta tolong kepada, kalau yang sudah punya istri atau pasangan, atau kita bisa minta tolong pada handphone gitu ya, dibuat alarm gitu ya, supaya mudah bangun. Makanya di sini karena sedemikian rupa pahala ibadah di waktu fajar ini, dan waktu fajar sendiri adalah waktu yang sangat istimewa, makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajri, demi waktu fajar. Ini yang pertama. Kemudian Allah mengatakan walayalin ashrin. Layalin ashrin. Ada 4 penafsiran. Layalin ashri, malam yang 10 itu apa saja?
Yang pertama, malam yang 10 itu artinya menurut saya Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, dan ini yang dikuatkan pendapatnya oleh beliau, maksudnya malam 10 di sini artinya 10 malam akhir Ramadan. Tanggal 20 Ramadan sampai selesai disebut Ashrul Awakhir, malam-malam akhir Ramadan. 10 awal Ramadan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan sumpah? Karena di 10 malam akhir Ramadan terdapat malam terbaik dalam setahun yang disebut dengan Lailatul Qadar. Makanya dijadikan sumpah walayalin asyri. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, maksudnya layalin asyri di sini artinya 10 awal bulan Dzulhijjah. Diitlakkan malam mencakup siang. Ya, jadi kalimat malam tidak mesti harus malam, bisa juga disebut siang, karena dalam bahasa Arab ini terkadang kalimat yang sama, contoh namanya baina likulli adzanaini salatun. Baina kulli adzanaini salatun. Di antara dua adzan itu ada salat. Maksudnya adzan yang pertama adzan yang kita ma'ruf, adzan yang kedua maksudnya kok qomat gitu ya. Jadi apabila disebut malam itu juga mencakup siang. Makanya ketika para ulama membahas ada enggak qobliyah Jumat? Ada enggak hukum qobliyah Jumat? Ya. Menjadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan ada qobliyah Jumat. Berdalil dengan setiap dua adzan itu ada sholat di situ. Maksudnya adzan dan qomat. Mereka berdalil dengan dalil ini. Tetapi bukan qobliyah yang dimaksud para ulama. Jadi yang membolehkan qobliyah Jumat itu bukan artinya sholat rawatib, bukan. Bukan sholat rawatib kayak ba'diyah qobliyah, bukan. Maksudnya hadis di antara dua adzan itu sholat, maksudnya sholat nafilah, sholat sunnah, gitu maksudnya ya. Jadi antum boleh sholat di antara dua adzan, ya. Kalau mamanya untuk menghindari fitnah kan gitu, kita di mana? Kadang-kadang kalau kita duduk terfitnah pula kan. Jadi kita melaksanakan sholat sebelum Jumat itu bukan rawatib, ingat ya, bukan rawatib, tetapi sholat sunnah. Dalilnya ini di antara dua adzan itu ada sholat maksudnya ya. Dan adzan pertama, adzan itu ya adzan yang kedua itu maksudnya qomat. Ya, ini bagi yang berpendapat bolehnya sholat sebelum Jumat, tetapi bukan rawatib niatnya. Ini yang kita katakan, kalau mereka mengatakan qobliyah, kita katakan tidak ada qobliyah sebelum Jumat. Tidak ada. Ya, tidak ada hadisnya. Adapun hadis ini bukan bicara qobliyah, bicara tentang sholat nafilah, sholat sunnah, karena keumuman hadis di antara dua adzan itu ada sholat di situ. Ya, kalaupun kita sholat sebelum Jumat, bukan qobliyah, sekali lagi bukan qobliyah ya, tapi itu nafilah mengambil keumuman hadis ini, maksudnya begitu. Ataupun sholat mutlak, nah, mulai datang ke masjid antum sholat 2 rakaat salam tanpa dibatasi. Itu yang disunahkan di sholat Jumat gitu ya. Balik bahwa malam itu juga terkadang diitlakkan adanya siang. Makanya para ulama ada yang mentafsirkan bahwa 10 malam di sini artinya 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan itulah siang terbaik dalam setahun. Kalau malam terbaik dalam setahun 10 akhir Ramadan, kalau siang terbaik dalam setahun 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena di situ tergabung banyak amalan. Ada kurban, gitu ya. Ada haji di situ. Ya, kemudian amalan yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah itu sebanding dengan orang yang mati syahid dalam hadisnya kan. Makanya itu adalah siang-siang terbaik dalam sejarah 10 awal bulan Dzulhijjah. Itu penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, layalin asyri itu artinya 10 akhir dari puasanya Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam awalnya dia berpuasa berapa hari? 30 hari. Salasina lailan. Jadi ingat, syariat dulu dengan syariat sekarang beda ya. Kalau Musa itu puasa malam. Kalau syariat Nabi Musa itu puasa di malam hari. Tapi kalau syariatnya kita puasa di siang hari. Dan puasa di siang hari jauh lebih afdal dibandingkan puasa di malam hari. Jadi malam itu untuk mereka, siang untuk kita. Nabi Musa alaihi salatu wassalam puasa di malam hari sampai 30 hari.
ketika di hari 30, karena dia akan berdialog dengan Allah Azza wa Jal, maka dia mengambil siwak untuk menyiwak giginya, karena takut bau, membatalkan puasanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian datang dan mengatakan kepada Musa, jangan kau batalkan puasamu. Jangan kau batalkan puasamu, karena bau mulutnya orang yang berpuasa jauh lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak kasturi. Maka Allah katakan tambah 10 hari lagi. Makanya Allah mengatakan wa atmamnaha bi ashrin wa tamma miqatu rabbih arba'ina lailan. Maka Musa pun menyempurnakan 10 hari lagi, sehingga sempurnalah dari 30 menjadi 40 malam. Disitulah turun Taurat. Jadi 10 malam di sini artinya 10 malam akhir daripada puasanya Nabi Musa. Ya. Akhir daripada puasanya Nabi Musa. Ini penafsiran yang ketiga. Penafsiran yang terakhir adalah yang dimaksud layalin ashri di sini adalah 10 awal bulan Muharram. 10 awal bulan Muharram itu masuk pada penafsiran walayalin ashri. Walaupun sekali lagi pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah taala cenderung kepada lail di sini artinya 10 akhir bulan Ramadan. Ini ayat yang kedua. Wal fajri walayalin ashri. Kemudian Allah mengatakan wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Apa maksudnya demi yang genap dan yang ganjil ini? Ada yang mengatakan maksudnya yang ganjil itu Allah. Allah kan ahad, satu. Adapun yang genap itu adalah makhluknya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk pasti berpasang-pasangan. Ya kan? Ada langit, ada bumi, ada lautan, ada daratan, ada jin, ada manusia, ada perempuan, ada laki-laki. Nah, pasti berpasang-pasangan itu, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kan ketika min kulli syai'in khalaqna zawjayn dalam surah Az-Zariyat ayat 49. Min kulli syai' wa min kulli syai'in, dan dari segala sesuatu yang Allah ciptakan itu khalaqna zawjaini, pasti kami akan ciptakan berpasang-pasangan. Berarti yang genap itu makhluk, karena makhluk berpasang-pasangan kan, genap dia. Dua-dua, ya kan, langit bumi dua, darat laut dua gitu ya. Gelap terang dua gitu. Genap maksudnya witir itu Allah sang Khalik, adapun yang genap itu maksudnya makhluknya. Jadi Allah bersumpah dengan dirinya dan juga dengan makhluknya. Penafsiran yang kedua, maksudnya yang witir di sini Allah bersumpah dengan Adam. Adam itu witir, satu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan dari ibu bapak. Adam itu diciptakan sendirian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuknya menjadi genap. Berarti yang witir itu Adam, yang genap itu Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya. Allah bersumpah dengan Adam dan juga Hawa. Kemudian yang ketiga, maksudnya witir ini adalah semua sifat, maksudnya witir itu sifat Allah, tetapi genap itu sifat makhluk. Maksudnya begini. Allah Subhanahu wa taala ketika mengeluarkan kita dari perut ibu kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahakum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, kan itu. Ketika Allah menciptakan kita dikeluarkan dari perut ibu kita, kita tidak mengetahui sesuatu, sama sekali tidak punya apa-apa. Bahkan pendengaran pun tidak mendengar, penglihatan pun tidak melihat, ya kan? Kemudian hati pun tidak berakal. Baru sedikit demi sedikit setelah dia besar sedikit, mulailah pendengaran melihat. Kemudian pendengaran mendengar, penglihatan melihat, kemudian hati mulai berpikir, kemudian diberikan ilmu. Terus sampai dia tua, maka Allah akan kembalikan sebagaimana dia dilahirkan. Ketika sudah tua mulai rabun, ya kan? Ya, kemudian mulai peka, ngomong harus keras-keras, ya. Mulai pikun, padahal dulu orang paling cerdas dulunya. Nah, dikembalikan tuh sifat bayinya ke ketua, tapi Allah Subhanahu wa taala witir. Ya, Allah tidak pernah didahului dengan kebutaan kemudian melihat, atau setelah melihat buta, tidak. Allah itu akan senantiasa melihat dan melihat dan melihat dan melihat. Ya, tidak didahului dan juga tidak
diawali dengan perkara-perkara kebalikan daripada melihat. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Itu juga penafsiran yang ketiga. Penafsiran yang keempat, maksudnya asy-syaf'i wal watr ini mencakup semua ibadah. Contoh salat, ada yang ganjil, ada yang genap. Maghrib ganjil, kan itu ya. Kemudian isya genap. Ya. Kemudian puasa ayyamul bid ganjil. Ya kan 3 hari saja kan? Senin Kamis genap, gitu ya. Ramadan juga terkadang digenapkan, terkadang diganjilkan, tergantung melihat bulan. Ya, jadi semua ibadah itu mencakup ibadah. Namanya genap ganjil itu semua ibadah tercakup padanya kalimat asy-syaf'i wal watr. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud asy-syaf'i wal watr itu 10 akhir Ramadan. Mulai tanggal 20 Ramadan sampai tanggal 30 atau 29, 1, 2, 3, 4, 5 sampai selesai akhir Ramadan itu bisa mengandung genap ganjil. Ya. Terkadang yang genap itu ganjil, terkadang yang ganjil itu genap, gitu maksudnya. Makanya kenapa kita harus menghidupkan semua hari-hari malam di akhir Ramadan. Karena ada yang kita anggap hari ini genap, bagi orang lain diganjil. Ya, contoh ketika hadis Quraib, dia datang dari Syam menuju Madinah. Dia ke Syam itu awal Ramadan, pulang ke Madinah pertengahan Ramadan. Lah Quraib ini mengikuti ru'yahnya Muawiyah di Syam, sehingga dia puasa di hari Jumat. Ya. Ketika sampai di kota Madinah berjumpa dengan Ibnu Abbas, rupanya Madinah memulai puasa di hari Sabtu. Kemudian kata Quraib, tidak cukuplah Muawiyah melihat. Ya. Kenapa kau tidak ikut Muawiyah sana, gitu maksudnya ya. Kata Abdullah ibn Abbas, beginilah yang diperintahkan Rasul. Apabila tidak melihat bulan berarti digenapkan. Makanya kami puasanya Sabtu, mereka Jumat. Ketika kita anggap ini ganjil, di sana dianggap genap. Dan sebaliknya begitu. Ya. Jadi ada yang mentafsirkan juga seperti itu. Itulah wasy-syaf'i wal watr. Kemudian Allah mengatakan wal laili idza yasri, dan demi malam apabila telah berlalu. Maksudnya apabila malam itu masuk meninggalkan siang dan masuk waktu malam. Maksudnya di sini ada yang mentafsirkan bahwa kapan itu malam? Ada yang mengatakan malam itu dimulai dari waktu asar. Malam itu dimulai dari waktu asar. Ada juga yang berpendapat malam itu dimulai waktu maghrib. Adapun malam yang dimulai waktu asar, karena hadis Nabi SAW tentang ta'aqub al-malaika, pergantian malaikat siang malam yang mencatat kebaikan, berjumpanya di waktu sholat asar. Ya, jadi malaikat malam yang akan mencatat amalan kebaikan kita di malam hari itu, mereka turun di waktu asar. Berarti asar itu waktu malam bagi ta'aqubatil malaika. Ya, pergantian malaikat siang dan malam dimulai waktu asar. Disitulah waktu dicatatnya 2 pahala malaikat siang dan malam. Makanya sebagian ulama mengatakan malam itu dimulai waktu asar. Berarti kalau kita cerita tentang i'tikaf, berarti masuknya di waktu asar. Ketika kita bicara tentang Lailatul Qadar, berarti Lailatul Qadar itu dimulai di waktu asar. Gitu maksudnya. Bagi pendapat ini. Ya. Pendapat yang kedua, tidak, malam itu di waktu maghrib. Ketika terbenam matahari itulah malam. Ya, itulah malam gitu. Jadi ada 2 pendapat tentang apa itu malam. Ya, malam itu maksudnya setelah maghrib, karena disitulah ada waktu sholat maghrib. Nanti terus ke malam lagi ada isya, ke malam lagi ada witir ya setelah isya, sampai sepertiga malam sampai subuh. Jadi banyak amalan di malam hari. Dan saya sudah jelaskan bahwa ibadah di malam hari lebih afdal dibandingkan ibadah di siang hari. Makanya Allah jadikan sumpah malam itu dalam suratul Fajr. Kemudian yang paling utama tentu di malam hari adalah 10 akhir atau sepertiga akhir malamnya. Kan malam itu kan ada permulaan, ada pertengahan, ada akhir. Yang paling utama dari malam itu adalah akhir malam, sepertiga malam akhir. Disinilah rahasia rizki, rahasia berkah, rahasia umur, rahasia macam-macam di sini. Ya, ketika Allah turun ke langit dunia, kemudian mengatakan siapa yang minta ku kasih, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ampun ku ampuni.
Maka kalau orang bangun di sepertiga malam, mintalah sesuatu yang akan berlalu setelah terbit fajar sampai terbenam matahari kembali. Disitulah rahasianya, ya, di sepertiga malam akhir. Dan yang terakhir Allah mengatakan di sini, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Apakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima orang-orang yang berakal? Tentu orang yang berakal akan memanfaatkan hal-hal yang sudah saya jelaskan di sini. Ya, betapa banyak keutamaan waktu fajar, 10 malam, ya kan? Kemudian asy-syaf'i wal watr dan ibadah-ibadah di malam hari. Tentu kalau dia berakal akan mengambil pelajaran dari itu semuanya. Kecuali orang yang tidak berakal tentu tidak akan mengambil dari sumpah-sumpah Allah yang 4 ini. Wallahu alam, ini di antara surah Al-Fajr ayat 1 sampai 5. Insyaallah kita lanjutkan di minggu depan surat Al-Fajr lanjutannya.